Jackmania. Balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Gue Persija. Seperti biasa, gue mau ngingetin lo semua buat lo yang baru mengunjungi akun channel YouTube gue nggak ada bosan-bosannya untuk ngingetin untuk di-subscribe. Kemudian lo pilih konten-konten gue yang menurut lo menarik, jangan lupa di-like. Kemudian di-share ke berbagai media sosial yang lo punya supaya semakin banyak orang yang tahu dan mengupdate informasi tentang klub Persija Jakarta. Oke, video kali ini bisa dibilang adalah episode yang spesial. Kenapa gue bilang spesial? Karena biasanya gue bikin konten gue Persija itu kalau enggak sebelum pertandingan atau ulasan pertandingan, begitu pertandingan selesai gitu ya, atau misalnya gue ke stadion bikin vlog. Nah, itu biasanya gue 3 itu tuh. Tapi di kali ini gue nggak mau bahas ketiganya. Nah, gue mau bahas atau menceritakan kembali atau menyampaikan kembali buat lo semua tentang permohonan maaf yang disampaikan oleh Ketua Umum Jackmania Diki Sumarno atas peristiwa kekerasan yang terjadi pada saat Persija melawan Persib Bandung beberapa hari yang lalu. Jadi gue mulai, Ketua Umum Jackmania Diki Sumarno itu lewat akun Instagram resmi Infocom Jackmania itu dia menyampaikan permohonan maaf mewakili anak-anak Jackmania seluruh Indonesia atas peristiwa kekerasan kemarin itu. Nah, nggak cuma di situ, jadi sebelum gua bikin konten ini, gua juga udah nonton wawancaranya si Diki di salah satu podcast di stasiun TV yang sekarang beralih ke YouTube gitu ya. Jadi di salah satu podcast itu yang pertama Diki Sumarno menyampaikan permohonan maaf untuk pihak-pihak yang menjadi korban atau dirugikan terhadap peristiwa ini. Siapa aja? Yang pertama jelas warga Bekasi. Jadi karena bertandingnya di Stadion Patriot Bekasi, maka yang menjadi pihak yang paling terdampak adalah warga yang tinggal di sekitar stadion. Kemudian juga Diki Sumarno mewakili Jackmania menyampaikan permohonan maaf kepada klub Persib Bandung. Karena apa? Karena memang kemarin sempat beredar kan ya fotonya, dokumentasinya pada saat salah satu pemain Persib Bandung itu kepalanya terluka dan juga kena lemparan botol dari anak-anak Jackmania. Jadi yang pertama itu dulu Diki Sumarno menyampaikan permohonan maafnya. Jadi karena posisinya dia sebagai ketua umum, maka ini bisa dibilang sebagai statement resmi dari Jackmania terhadap peristiwa yang kemarin. Nah, selain permintaan maaf, ada beberapa poin nih statement yang gue highlight gitu ya. Jadi yang pertama, Diki Sumarno juga menyayangkan anarkisme yang terjadi. Mungkin nggak cuma Diki Sumarno, gue dan sebagian besar Jackmania sebenarnya menyayangkan karena kita tahu sejak tragedi Kanjuruhan kemarin, Jackmania dan Viking Bobotoh itu termasuk pihak yang paling gencar menyuarakan kedamaian di supporter, kedamaian antar supporter. Bahkan kemarin Jackmania dengan bonek juga udah neribun bareng dan kondusif. Nah, makanya gue bilang sangat disayangkan ketika sekarang terjadi aksi anarkisme yang kemarin terjadi itu di Stadion Patriot. Jadi tidak seharusnya itu terjadi, dan pure itu dilakukan oleh orang-orang yang memang mereka tidak mau atau tidak punya rasa untuk membersamai Persija. Karena kalau menurut gue ketika kita punya rasa itu, kita nggak pengen klub kita nantinya diberikan sanksi atau denda atau apapun yang merugikan dan yang disebabkan oleh kita sendiri, oleh Jackmania. Nah, terus yang berikutnya Ketum juga bilang
dan meminta agar anak-anak Jackmania ini lebih dewasa dan mau menurunkan ego. Iya, rivalitas antara Jackmania dengan Viking Bobotoh itu kan memang udah lama banget ya, bahkan mungkin dari 2001-an itu sudah terjadi. Nah, artinya sudah berpuluh-puluh tahun, sudah banyak memakan korban jiwa, bahkan yang meninggal dunia juga ada. Jadi rasa-rasanya eh, dan rivalitas itu kan tidak hanya terjadi di sepak bola Indonesia juga, doang ya, tapi juga di seluruh dunia gitu. Nah, dan itu adalah hal yang wajar. Maka seharusnya tidak disikapi dengan cara-cara yang berlebihan itu tadi. Nah, gue sendiri sebagai Jackmania itu menyayangkan ya rivalitas aja, eh, apa namanya, saling sindir, saling serang kata-kata itu lakukan aja, tapi jangan sampai yang akhirnya lo terlibat aksi kekerasan. Nah, selain itu tapi pengurus pusat Jackmania juga menyayangkan adanya aksi-aksi provokasi yang terjadi di media sosial sebelum pertandingan berlangsung. Jadi ya kita udah sama-sama tahu lah, menjelang derby itu kan panas banget ya. Banyak klub akun-akun bola yang memposting tentang Persib dan Persija. Nah, sayangnya lo akan dengan mudah menemukan banyak orang-orang yang memprovokasi. Bahkan di konten gue kemarin pun gue udah coba seobjektif mungkin ngasih ulasan, meskipun gue Jackmania tapi gue sangat respect dengan pemain-pemain Persib. Tetap aja di kolom komentar kan banyak tuh ya statement-statement yang sifatnya provokatif. Nah, ini harusnya dihilangin nih. Maksud gue kalau emang lo mau rivalitas aja. Gue suka kalimat mencintai Persija tanpa harus membenci Persib. Begitu pula sebaliknya, mencintai Persib tanpa harus membenci Persija. Nah, udah rivalitas saya di situ. Begitu pertandingan selesai, udah bubar. Jadi nggak harus yang provokasi-provokasi atau ujaran-ujaran kebencian. Nah, terus banyak yang membandingkan ketika Persija bertandang ke Persib Bandung, itu mereka selamat. Bahkan Andri Tani sempat posting kan, dia betul-betul dilindungi di situ. Kenapa kok pemain Persib justru seperti diburu oleh Jackmania gitu ya. Kalau menurut gue ya karena memang pada saat itu semangatnya untuk persatuan tuh memang tinggi banget ya. Dan lagi-lagi yang gue bilang, Persija dan Persib itu punya basis supporter yang gede banget. Artinya pengaruh yang mereka lakukan juga besar banget buat sepak bola Indonesia. Dan mereka itu kan bersama dengan bonek, dengan supporter yang lain, itu kan jadi motor perdamaian. Makanya dengan semangat itu, sehingga kemarin waktu main di Bandung, semuanya aman. Nah, tetapi memang pada saat, dan tidak ada provokasi waktu itu di medsos. Nah, bedanya dengan sekarang adalah sekarang provokasinya lebih masif, kemudian juga kondisi Persija juga sedang tidak baik-baik saja. 5 pertandingan kami negatif hasilnya, draw dan seri yang banyak, draw dan kalah sorry, menangnya jarang banget, makanya itu yang men-trigger mungkin ya. Walaupun kembali gue tidak pernah membenarkan aksi kekerasan itu, bedanya kira-kira di situ. Nah, terus juga ada klarifikasi terkait informasi yang beredar tentang ada sesama Jackmania yang melakukan aksi pemalakan. Kemudian si laki-lakinya dirangkul, dan untuk supaya laki-lakinya dibebasin, yang perempuan, jadi pasangan kan mereka pasangan ya. Yang perempuan itu menunjukkan bukti transfer ke orang yang merangkul pasangannya itu. Nah, di sini ini juga udah dijelaskan seluas-luasnya di akun Infocom Jackmania bahwa
tidak benar adanya aksi pemalakan itu. Nah, orang yang diduga atau dituduh melakukan pemalakan itu sudah memberikan klarifikasi dan disampaikan bahwa dia itu satu dua kali melihat kecurigaan, kok ini orang pasangan ini ketika Persib cetak 1 gol itu dia seneng merayakan. Nah, berarti kan otomatis ini kemungkinan bukan supporternya Persija, karena nggak mungkin dong kalau lo anak Jackmania terus lo happy tim lo kebobolan. Itu gol pertama. Nah, kemudian divalidasi lagi di gol kedua. Mereka merayakan lagi. Nah, makanya supaya mereka tidak dikeroyok, akhirnya orang yang diduga melakukan pemalakan itu melakukan inisiatif. Dia nyamperin, dia rangkul, dia tanya, apakah pasangan ini Boboto atau Viking? Jawabannya bukan. Jawabannya mereka berasal dari Tegal dan mereka supporter Perseka Tegal. Kemudian ketika ditanya, dapat tiket dari mana? Mereka bilang kalau nggak salah dari Instagram atau apa. Karena memang gue sendiri mengakui ya sampai H-1 sebelum pertandingan gue nggak dapet tiket. Beruntungnya ada yang cancel tiket, akhirnya bareng Korwil gue berangkat dan gue bisa nonton Persija di Tribun Timur gitu. Jadi susah banget dapat tiket itu, susah banget. Makanya ditanya, kamu dapat tiketnya dari mana? Nah, pada saat ditanya itu, si perempuan itulah menunjukkan bukti dari mana dia dapatnya, yaitu berupa transferan tadi. Nah, makanya kelihatan kan di video yang sepotong itu, kelihatan dia lagi nunjukin bukti transfer, padahal itu nunjukin waktu dia bayar beli tiketnya. Jadi bukan karena pemalakan. Dan lagi, mungkin buat lo yang belum pernah ke stadion, gue mau sharing dikit. Ketika kita di stadion, itu yang namanya sinyal susahnya minta ampun. Apalagi provider-provider tertentu itu mustahil. Makanya setiap gue nyampe ke stadion, gue langsung ngabarin tuh keluarga di rumah, udah sampai stadion ya. Nanti begitu selesai pertandingan, gue kabarin lagi. Karena memang ketika pertandingan berlangsung, di dalam stadion itu susah sinyal. Jadi rasa-rasanya agak mustahil kalau ada orang yang berhasil transaksi dan melakukan transfer di dalam stadion gitu. Nah, terus kalau menurut gue setuju juga nih dengan statementnya Ketum Gita. Memang harus ada sejumlah upaya preventif dan represif nih yang harus dilakukan supaya menimbulkan efek jera, supaya kedepannya peristiwa-peristiwa yang kayak gini nih nggak terjadi lagi. Supaya supporter kita khususnya Jackmania itu lebih dewasa. Nah, yang pertama menghentikan aksi provokasi. Jadi kayak yang gue tadi bilang ya, yang namanya provokasi itu kalau tidak disertai dengan cara berpikir yang dewasa, itu bakalan susah. Karena kita pasti akan ke-trigger, pasti akan emosi. Nah, apalagi pada saat tim yang lo sukai, lo dukung itu yang direndahkan. Kan unik ya di Indonesia ini, orang ketika misalnya ada orang nginjek atau nyoret logo Persib, biasanya itu supporternya Viking Boboto tuh bakalan marah tuh. Karena apa? Karena memang sebegitu cintanya masyarakat kita terhadap sepak bola. So, itu sebabnya menurut gue yang namanya provokasi itu harus selesai. Jadi nggak usah ada lagi provokasi-provokasi kayak gitu. Karena itu ya sumber kerusuhan tuh ya karena itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perlu adanya peningkatan pengawasan atau memperketat keamanan setiap supporter atau setiap orang yang ingin menonton pertandingan sepak bola. Nah, ini gue juga agak bingung nih, karena yang biasa selama ini gue nonton ke stadion itu yang namanya pemeriksaan tuh bener-bener ketat banget. Bahkan gue pernah pulang dari kantor, nggak ke rumah dulu, langsung ke stadion, ya ada parfum di tas gue, ada iya ada body lotion, macam-macam lah. Itu nggak boleh dibawa masuk ke stadion. Akhirnya mau nggak mau ya gue buang gitu. Karena tidak boleh ada benda apapun yang masuk ya.
kecuali benda cair misalnya kayak air pun harus nggak boleh di botol, lo harus tuang di plastik. Nah makanya gue heran kok bisa ada botol plastik masuk ke dalam stadion, pengawasannya kayak gimana? Karena setahu gue tuh 2 lapis ya, diperiksa di luar terus pas mau ke dalam sambil cek tiket itu diperiksa lagi. Jadi buat lo yang nonton vlog gue kemarin tuh udah gua kasih lihat tuh cara mereka body checkingnya dan ketat banget. Tapi kok realisasinya banyak botol yang masuk. Bahkan salah satunya mengenai kepala pemain Persib kalau nggak salah Nick gitu ya. Dan akhirnya melukai itu. Nah terus banyak yang nanya, lo setuju nggak kalau Persija itu dikasih sanksi gara-gara ini? Nah, jadi gue akan jawabnya gini. Kalau menurut gue, pemberian sanksi kepada klub itu kayaknya kurang efektif untuk menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Justru kalau pandangan gue, ini gue hampir sama nih dengan ketum nih, di mana pelakunya itu udah aja tuh dikasih sanksi pidana. Misalnya penjara 5 tahun, 4 tahun. Gue jamin itu kapok. Misalnya dia ngelempar botol aqua kena pemain, nah itu di penjara 6 bulan misalnya. Itu gue jamin kapok daripada lo kasih sanksi atau denda ke Persija. Kenapa? Karena yang udah-udah begitu dari dulu kan, klub yang paling banyak dendanya ya Persija. Tapi itu tidak menjadikan efek jera menurut gue. Justru yang bikin efek jera adalah uh, dikasih sanksi secara individu aja gitu. Dan kalau minjem istilahnya Bung Diki itu perlu adanya pemisahan antara supporter dengan klubnya. Jadi maksud pemisahan tuh ya kalau ada apa-apa dengan supporter ya supporter yang harus tanggung jawab gitu. Supporternya yang harus menerima konsekuensi. Nah, terus pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita tahu ini siapa yang lempar? Karena kan pemberian sanksinya ini perorangan. Nah, itu gampang. Misalnya, kan di setiap pertandingan ada steward ya. Jadi kan tugasnya melakukan pengamatan, mengawasi siapa-siapa aja nih yang berpotensi melakukan aksi anarkisme dan menjaga keamanan di situ. Nah, kalau perlu, tambahin aja CCTV. Jadi hampir di setiap sudut misalnya, tambahin CCTV tuh yang kualitasnya bagus supaya dia bisa ngerekam. Oh, ini orangnya. Nah, itu diperkuat dengan face recognition. Jadi misalnya gini, ketika lo mau masuk, lo di ini dulu, oh ini si identitasnya si Guntur nih, oke gini-gini masuk terekam. Hanya dengan scan wajah misalnya kayak gitu. Kasarannya begitulah. Nah, itu kan nanti dengan mudah aparat keamanan tuh menciduk lo kalau lo melakukan aksi kriminalitas gitu. Jadi memang ini sebagai upaya preventif ya, sekaligus upaya represifnya. Nah terus apalagi? Nah ini kan Jackmania dan Bobotoh ini, Viking Bobotoh kan sebenarnya punya organisasi yang besar ya. Nah harusnya kita-kita yang grassroots ini itu nurut tuh apa kata pengurus pusat. Misalnya kayak Jackmania, nurut apa kata Bung Diki, misalnya tahan ego, nggak usah emosi, nggak usah ngeladenin provokasi. Nah begitu pula misalnya di Viking, misalnya kalau Bung Tobias bilang jangan datang ke Patriot, nonton Persib di rumah aja, itu diturutin. Jangan hanya karena lo beratin ego lo semata, kemudian lo oke, gue jagoan nih, gue hebat nih, gue bisa nembusin stadion Patriot nih. Kira-kira kan begitu ya. Bahkan gue kemarin lihat ada yang memang sengaja pakai baju Persib, dia ke Jakarta naik KRL. Itu kan menurut gue gini, ada hal-hal yang tidak pas ya. Terserah lo tapi tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena itu bisa berpotensi menimbulkan kericuhan gitu. Nah itu harusnya hal yang kayak gitu tuh kita udah ngerti, harusnya udah bisa dihindari. Jadi jangan malah kayak kesannya lo mancing, giliran lo kena pancingnya, terus lo malah apa kasarannya malah oh gue gini. Nah itu jangan tuh. Makanya kita sebagai grassroots ini harusnya patuh, karena setahu gue di podcast itu
Bung Diki tuh bilang bahwa beberapa hari sebelum pertandingan Persija lawan Persib, dia tuh udah ketemu tuh sama Bung Tobias. Nah, di situ mereka bahas soal bagaimana perkembangan situasi, bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Panpel dari Persija. Nah, itu tuh udah dibahas sama mereka, dan Bung Diki bilang Bung Tobias itu sudah terang-terang melarang Viking untuk datang menonton Persija di Stadion Patriot gitu. Jadi Persib lawan Persija di Stadion Patriot gitu ya. Tapi kan tetap ada yang datang. Bahkan Bung Diki bilang puluhan udah diselamatin tuh yang tidak kena pukulan baku hantam itu. Jadi yuk sama-sama kita benahin nih. Jackmania salah karena anarkis, tapi supporter Viking Boboto alangkah lebih bijaksananya kalau memang bisa menghentikan provokasi. Lagi-lagi kita ingat banget dulu semangatnya tragedi Kanjuruhan, semua supporter bersatu, kita semua ngimpiin pengen nonton dengan aman dan nyaman. Bahkan jujur gue sampai saat ini belum bisa ngajak anak istri gue ke stadion untuk enjoy nonton Persija apalagi di laga derby. Gue tuh kadang suka, istri suka nanya, keluarga suka nanya, lo ke stadion tuh ngapain? Karena maksudnya apa serunya gitu, karena mending nonton di TV. Nah, gue tuh pengen bilang bahwa nonton di stadion tuh enjoy, lo bisa nyanyi-nyanyi, bisa joget, bisa dukung, dan lo aman gitu. Nah, ketika unsur amannya ini nggak ada, nah inilah yang lagi-lagi membuat kita harus berbenah dan introspeksi diri. Oke, sekian dulu video dari gue. Buat lo yang punya kritik, saran, atau masukan, boleh banget lo tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, Jack Mania.